Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titania Silkan Sapira dari kelas manajemen 23A dengan NPM 23411055. Di sini saya akan membahas mengenai teori tingkah laku konsumen, yaitu kurva kepuasan yang sama. Teori tingkah laku konsumen menjelaskan perilaku konsumen dalam menggunakan pendapatannya untuk mendapatkan kepuasan atau kegunaan yang maksimal dari konsumsi produk, barang, atau jasa. Teori nilai guna atau utility merupakan teori yang lebih dulu dikembangkan untuk menerangkan tingkah laku konsumen dalam memilih barang-barang yang akan dibeli dan dikonsumsinya. Namun, dalam perkembangannya, teori tersebut memiliki kelemahan, yaitu kurang tepatnya menyatakan kepuasan dalam angka-angka karena kepuasan sendiri merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk diukur. Untuk melengkapi kelemahan teori tersebut, Sir John R. Hicks telah mengembangkan satu pendekatan baru untuk mewujudkan prinsip pemaksimuman kepuasan konsumen yang mempunyai pendapatan terbatas. Analisis tersebut dikenal sebagai analisis kepuasan sama. Kurva kepuasan sama adalah kurva yang menggambarkan gabungan atau kombinasi produk-produk yang memberikan kegunaan atau kepuasan yang sama besarnya. Analisis kurva kepuasan sama meliputi penggambaran dua macam kurva, yaitu kurva kepuasan sama dan garis anggaran pengeluaran. Ada beberapa asumsi yang mendasari teori kurva kepuasan sama. Yang pertama yaitu ada rasionalitas, di mana konsumen akan berusaha meningkatkan kepuasannya atau akan memilih tingkat kepuasan yang tertinggi yang bisa dicapai. Lalu yang kedua ada konveksitas, yaitu bentuk kurva inferensi cembung dari titik origin dari sumbu absis dan ordinat. Yang ketiga ada nilai guna, tergantung pada jumlah barang yang dikonsumsi. Lalu yang keempat ada transivitas, yaitu konsumen akan menjatuhkan pada pilihan yang terbaik dari beberapa pilihan. Dan yang terakhir yaitu kurva indiferensi, tidak boleh bersinggungan atau saling berpotongan. Untuk menggambarkan kurva kepuasan sama, perlu dimisalkan bahwa seseorang konsumen hanya membeli dan mengkonsumsi dua macam barang saja, misalnya makanan dan pakaian. Pemisalan-pemisalan lain adalah cita rasa masyarakat tidak berubah dan konsumen bebas untuk menentukan kombinasi barang makanan dan pakaian yang diinginkan. Kombinasi barang yang mewujudkan kepuasan sama. Dalam tabel di samping ditunjukkan 6 gabungan makanan dan pakaian yang akan memberikan kepuasan sama besarnya kepada seorang konsumen. Gabungan manapun akan memberikan kepuasan yang sama. Oleh karena itu, maka dikatakanlah konsumen bersifat indiferensi, yaitu bersifat acuh tak acuh dalam membuat pilihan tersebut. Berdasarkan pada gabungan-gabungan A, B, C, D, E, dan F dibuat titik-titik yang menggambarkan gabungan-gabungan tersebut. Apabila titik-titik A, B, C, D, E, dan F dihubungkan akan diperoleh kurva kepuasan sama. Dengan demikian, kurva kepuasan sama dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan gabungan-gabungan barang-barang yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Berikut ini adalah gambar kurva kepuasan sama. Tingkat penggantian marginal, yaitu penggantian yang menggambarkan besarnya pengorbanan ke atas konsumsi suatu barang atau makanan untuk menaikkan konsumsi satu barang lainnya atau pakaian dan pada waktu yang sama tetap mempertahankan tingkat kepuasan yang diperolehnya. Tingkat penggantian marginal yang semakin bertambah kecil ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu pada waktu konsumen mempunyai suatu barang Y yang relatif banyak jumlahnya dan barang X yang lebih sedikit jumlahnya, diperlukan pengurangan konsumsi yang besar ke atas barang Y untuk memperoleh satu tambahan barang X. Akan tetapi, semakin banyak barang X yang akan diperoleh, semakin sedikit pengurangan konsumsi barang Y yang harus dilakukan untuk memperoleh suatu barang X. Berikut ini adalah gambar dari peta kurva kepuasan sama.
Setiap kurva kepuasan sama menggambarkan suatu tingkat kepuasan tertentu. Kurva yang lebih tinggi menggambarkan tingkat kepuasan yang lebih besar dari kurva yang di bawahnya. Garis anggaran pengeluaran. Kurva kepuasan sama menggambarkan keinginan konsumen yang memperoleh barang-barang dan kepuasan yang akan dinikmatinya dari mengkonsumsi barang tersebut. Di dalam kenyataannya, konsumen tidak dapat memperoleh semua barang yang diinginkannya, sebab ia dibatasi dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan. Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi konsumen adalah bagaimanakah ia harus membelanjakan pendapatan yang ada padanya sehingga pengeluaran tersebut menciptakan kepuasan yang paling maksimum kepadanya. Akibat perubahan pendapatan dan harga. Apakah yang terjadi pada keseimbangan pemaksimuman kepuasan konsumen apabila pendapatan atau harga mengalami perubahan? Tentunya, keseimbangan tersebut akan mengalami perubahan. Kalau titik-titik keseimbangan yang diwujudkan oleh perubahan pendapatan dihubungkan, maka akan terdapat suatu kurva yang dinamakan garis pendapatan konsumsi. Suatu kurva juga akan diperoleh apabila dihubungkan titik keseimbangan yang diwujudkan oleh perubahan harga dan kurva itu dinamakan garis harga konsumsi.